Nah, kondisi inilah yang jadi latar belakang pembahasan utama kita hari ini. Sebuah legenda yang sebenarnya syarat makna, tapi sekarang berisiko terlupakan. Yuk, kita langsung terbang ke sebuah perbukitan di Kalimantan Barat. Disinilah asal-muasal sebuah cerita dengan pesan moral yang, wah, dalam banget. Pesannya, secantik apapun seseorang, nggak akan ada artinya kalau hatinya jahat. Oke, mari kita kenalan lebih dalam sama kisah seorang ibu dan anak perempuannya ini yang hidupnya bakal berubah selamanya. Jadi, di cerita ini ada dua tokoh utama. Pertama, seorang ibu janda yang banting tulang setiap hari, mengorbankan segalanya demi anaknya. Dan yang kedua, ya, anaknya itu sendiri, namanya Darmi. Cantiknya luar biasa, tapi sayangnya sifatnya egois banget. Jadi, apa sih kerjaannya Darmi tiap hari? Gampang, cuma ngaca, dandan, dan mengagumi kecantikannya sendiri. Dia sama sekali nggak mau bantu ibunya yang udah capek kerja. Masak nggak mau, bersih-bersih nggak mau. Maunya cuma minta dibelikan baju baru. Kalau nggak dituruti, wah bisa ngamuk-ngamuk dia. Disinilah cerita kita sampai pada puncaknya. Bagian yang paling dramatis sekaligus paling bikin nyesek. Suatu hari, waktu mereka lagi jalan ke pasar, Darmi ini malu banget sama penampilan ibunya yang kelihatan tua dan lusuh. Sampai-sampai, waktu ada orang yang nanya siapa perempuan tua di sampingnya, Darmi dengan teganya bilang kalau itu cuma pembantunya. Hati si ibu hancur lebur, berkeping-keping. Sambil menangis, ia berdoa pada Tuhan supaya anaknya diberi hukuman yang setimpal. Dan doanya langsung terkabul. Tiba-tiba, kaki Darmi terasa kaku dan berat, mulai berubah jadi batu. Perlahan tapi pasti, seluruh tubuhnya ikut membatu. Dan begitulah akhir ceritanya. Darmi berubah menjadi batu menangis yang konon katanya terus meneteskan air mata penyesalan atas semua perbuatannya yang kejam pada ibunya. Tragis banget ya. Nah, akhir cerita ini membawa kita balik lagi nih ke pertanyaan awal tadi. Gimana caranya biar cerita kayak gini tetap nyambung sama generasi sekarang? Ternyata ada loh solusi-solusi inovatif yang disarankan para ahli. Salah satunya konsep yang namanya cerita rakyat crossover. Gampangnya, ini tuh kayak menggabungkan beberapa cerita tradisional jadi satu cerita baru yang lebih seger dan seru. Konsep ini membuka banyak kemungkinan seru. Coba bayangin gimana kalau kisah batu menangis ini digabungin sama legenda Malin Kundang. Keduanya kan sama-sama dari daerah berbeda, tapi temanya kuat banget dan sama. Anak durhaka yang dikutuk jadi batu. Jadi kuncinya itu ada di cara kita mengemas ulang cerita-cerita ini. Kita harus bisa menyajikannya untuk generasi yang hidupnya udah serba online, mungkin lewat animasi, komik digital, atau format interaktif lainnya. Cuma dengan cara itu, kisahnya bisa terus hidup. Karena pada akhirnya, mau dibungkus sekreatif apapun, pesan intinya itu loh yang abadi. Pesan tentang rasa hormat, kerendahan hati, dan cinta keluarga. Itu semua sama pentingnya dulu, sekarang, dan nanti. Nah, ini yang jadi bahan renungan buat kita semua. Supaya cerita-cerita ini bisa terus lestari, kita nggak bisa cuma mengingatnya. Kita harus aktif menceritakannya kembali dengan cara-cara baru yang bisa diterima dan didengar oleh generasi selanjutnya.